bagaimana nih syaratnya sebetulnya? Sebetulnya syaratnya tidak ribet sih. Syaratnya tidak ribet. Syaratnya hanya keluar dari SD itu lebih baik. Tapi itu bukan syarat utama ya. Utama. Betul. Kita tetap menerima di usia SMP, di usia SMA, kita terima. Namun itu efektif. Dan yang paling golden usia itu pas keluar SD. Oh ya siap. Kan? Karena di sini pendidikan pas keluar SD, mereka akan mendirikan pengkajian yang jiwanya masih utuh, tidak terganggu, betul. Ya, tidak rusak dengan pergaulan di lingkungannya, pergaulan anak kecil lah. Berbeda dengan pergaulan sudah SMP, belum terkontaminasi ya, sehingga akan lebih mudah menyerapnya ilmu itu. Siap. Kan? Nah, ini kan di sini sekitar bisa memakan waktu sekitar 5-6 tahun dok? Enggak, sekitar 12 tahun. 12 tahun di sini ya? Sekitar 12 tahun. Kan kalau 5-6 tahun kan keilmuan dalam agama itu tidak bisa tercapai untuk menjadi ulama. Betul. Tapi kalau untuk menjadi orang soleh, untuk pribadi, keluarga, jangankan 6 tahun, ya kan? 1 tahun juga insya Allah udah bisa, gitu kan? Tapi kan ada target untuk jadi ulama. Siap. Karena tujuan kita adalah mencetak ulama-ulama Rabbani dan yang rahmatan lil alamin, yang bisa menjadi solusi bagi segala permasalahan kehidupan manusia dalam berbagai halnya, terutama dalam urusan keyakinannya, dalam urusan al-akhlaqul karimahnya, gitu kan? Nah, ini cita-cita kita mencetak ulama-ulama Rabbani itu yang kita inginkan. Nah, Abuya, ini pasti kolaborasi karena ini sudah pesantren internasional. Berarti tidak Indonesia aja, berarti ada yang di luar negerinya, yang di sini anak-anak luar negeri. Bagaimana nih bukan memadukan potensi orang Indonesia sama orang Arab atau orang sebagian di sini nih? Jadi begini, kita sudah punya settingan ya, dan sedikit tambahin Bu ya tadi, bagi orang yang mau ke sini syaratnya itu dan kelakuan baik dan tidak punya penyakit yang sifatnya akan mengganggu pelajaran atau yang sifatnya menular, gitu kan? Nah, itu syarat utama, gitu kan? Nah, adapun pembiayaan di sini tidak begitu besar. Berapa Bu? Ini pembiayaan kalau kita masuk saat ini. Pas masuk pertama itu adalah 7.700.000. Subhanallah, kan? Lalu setiap bulannya ini kita hanya 700.000 untuk makan, laundry makan 3 kali. Alhamdulillah. Sudah bergizi 3 kali itu. Sangat murah. Iya, siap. Di zaman sekarang ini memang sengaja. Siap. Karena kita tujuannya untuk membantu. Punten Abu ya, kalau biaya mondok sudah termasuk? Ini semuanya. Artinya udah all ya? Udah all. Itu udah ada lemarinya. Jadi anak santri tidak bawa lemari. Udah lemari, betul. Ada seragamnya, ada tempat tidurnya, siap. Dan semuanya harus baru. Dan semuanya harus steril. Karena pesantren kita harus diutamakan dari sisi kesehatan. Higienis, bersih ya pokoknya. Betul. Bersih, sehat, gitu kan. Dan juga menarik juga. Ada yang menarik Abu ya, Iwan kesini sama tim Porkas yang kecil aja dalam kerapian penyusunan sandal. Itu dari yang kecil aja. Betul. Jadi rapi gitu kan, udah kedisiplinan. Betul, alhamdulillah. Disiplin itu ya dari mulai bangun tidur itu kan jam 3 sudah bangun. Sudah bangun ya betul. Jam 3 sudah bangun, tahajud segala macam sampai pas habis sholat subuh. Habis sholat subuh ada yang mandinya pas jam 3 pas bangun, ada yang mandinya setelah sholat subuh, setelah wirid subuh, lalu makan, setelah makan lalu masuk kelas, ya kan? Masuk kelas. Itu caranya. Itu ada pelajaran yang pokoknya sampai zuhur. Lalu ada pelajaran tambahan, idofi namanya, ada tambahan itu. Setelah itu sampai jam 9 malam. 9 malam. Ini sudah sesuai kurikulum kan? Itu sudah sesuai kurikulum. Dan keilmuan yang dikaji di sini kan semua fun keilmuan. Siap. Semua fun keilmuan
yang nanti ini menjadi syarat untuk menjadi ulama. Betul ya. Basicnya dulu di sini di mana? Gitu kan. Betul. Oh, ilmu nahwu, ilmu sorof, lughah Arabiyah harus luas dan berbicara bahasa Arab itu harus dari awal. Betul. Itu dididik dari awal. Betul. Lalu juga ilmu akidahnya, ilmu fikihnya, lalu usul fikihnya, itu kan. Lalu ilmu tasawufnya, lalu ilmu thariqahnya, dan juga ilmu tarikhnya, ilmu tafsirnya. Ilmu tafsir itu dari sisi menghafal Quran, lalu sampai mengkaji tafsir Al-Quran, lalu mustalahat tafsir, lalu asbabun nuzul. Gitu kan. Ternyata banyak ya. Lalu juga bagaimana ilmu ijtihad gitu kan. Ilmu ijtihad mengambil hukum daripada Al-Quran, istinbat gitu kan. Lalu juga dalam hadis begitu, dari mulai menghafal hadis, lalu juga mustalahat hadis, dan dari sisi riwayat, dari sisi dirayah, lalu juga asbabul wurud hadis, kan? Dan juga banyak yang lainnya seperti ilmu balaghah, ilmu ma'ani, badi', bayan, mantiq, ilmu falak, dan juga ilmu sejarah, kan? Ilmu sejarah, semuanya itu semua lengkap, termasuk ilmu arud. Ilmu arud ya, ilmu apa ya, syair gitu, ilmu syair itu ilmu arud itu kan, karena dalam bahasa Arab dan kebiasaan, bahkan bukan cuma di Arab saja, manusia lah suka bersyair gitu kan, dan gitu. Ya, kalau berarti di sini memadukan ilmu-ilmu formal dan agamanya lebih ilmu formal gitu ya, ilmu formalnya ditambah dengan bahasa Inggris, matematik, bahasa Indonesia, dan ada ilmu lainnya, termasuk ilmu kesehatan semuanya, termasuk ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi kan dalam Islam dibahas. Ada, ya, ilmu politik sebetulnya dalam Islam Islam dibahas, karena dalam Islam, kacamata Islam, politik yang adil itu bagian daripada syariat Islam. Dengan as-siyasatul adilah juz'un minas syariatil islamiyah, mau tidak mau itu kan, umat Islam juga harus berpolitik, walaupun artinya tidak semuanya gitu kan, gitu kan. Tapi politik ini politik adil, ada untuk menegakkan keadilan, bukan politik ingin mengambil keuntungan itu kan, bukan yang akhirnya merusak, akhirnya membabi buta. Ya, mudah-mudahan dengan ada pondok pesantren ini bisa melahirkan politik-politik yang Islami ya. Ini yang kita harapkan, karena kita ingin menjadi solusi kan. Jadi ulama-ulama yang moderat, ulama-ulama yang menguasai urusan politik, sehingga ulama-ulama cetakan di sini betul-betul bisa menjadi solusi bagi bangsa dan negara. Amin, siap. Kembali ke pondok pesantren ini, fasilitas apa aja nih Abuya di sini ada sekarang tuh? Jadi kalau fasilitas di sini, samping tempat tidurnya, kan, yang kita bikin nyaman, kan, lalu juga kamar mandinya kita bikin nyaman, lalu juga kliniknya, ya, dan juga perpustakaannya, kantornya, gitu kan, tempat pengaduan, tempat pertemuan orang tua dipisah-pisahkan, kita tamannya, outboundnya, semuanya. Bahkan ini outboundnya ini kita lengkapi. Contohnya outbound apa? Outboundnya itu kita ada olahraga yang sifatnya tidak pakai alat, kan? Ada olahraga yang sifatnya pakai alat, gitu kan, seperti panahan, seperti berkuda juga ada. Berkuda, renang. Siap. Kita punya waterboom sendiri. Subhanallah ya. Waterboom sendiri, yang mana nanti santri itu setiap hari Jumat pagi perempuan, gitu kan. Nanti setiap Jumat siang bagian laki-laki. Jadi pisahkan ya? Dipisah. Waterboomnya lengkap. Alhamdulillah, siap. Nah, kita kembali lagi ke lahan pertanian juga. Betul, siap. Abuya, benar. Untuk tenaga pengajar di pondok ini dari mana aja? Ini tenaga pengajar kita di samping anak-anak kita, yang anak-anak kita lulusan pesantren dari dalam, yaitu dari Indonesia. Setelah Buya didik, mereka juga dipesantrenkan sama Buya, anak-anak Buya ini di Darul Hadis, Fakihah Malang, ada yang di Darul Lugoh, ada yang di Bangil, ada yang di Darul Habib, Sukabumi, gitu kan. Ada juga yang terus melanjutkannya ke Tarim, Darul Mustafa bersama Habib Madun Hafiz. Dan ada juga sekarang yang di Universitas Al-Ahqaf, Yaman.
Yaman, ya. Bahwa mereka yang sudah bisa kembali ke sini, lalu mereka memimpin dan mengajar. Dan mengajar. Ini anak Buya saja yang laki itu ada 6 yang sudah siap mengajar, dan dari perempuan juga ada kira-kira 6 yang mengajar, gitu kan. Lalu juga dari kita ngambil dari alumni pesantren. Setelah diseleksi, kan mereka selektif. Dia dari pesantren Darul Hadis Al-Fatihah Malang, gitu kan. Kita ambil, ada yang dari Darul Lugo juga kita ambil. Itu, dan dari yang lainnya pesantren-pesantren lainnya. Di samping cetakan kita, hasil dari binaan kita ini yang sudah memumpuni untuk mendidik, mengajar, kita masukkan kepada tim pengajar juga. Alhamdulillah, baik laki maupun perempuan. Siap. Total berapa tuh pengajar sekarang? Pengajar itu sekarang baru sekitar 50 orang. Alhamdulillah, sudah tercover semua itu. Alhamdulillah, siap. sudah tercover semua. Dari santri sendiri yang sudah ribuan sekarang, sudah tercover untuk mengajar santri-santri di sini. Siap. Betul. Tapi kan ini akan bertambah lagi nanti orang-orang yang siap mengajar. Yang mana yang sudah siap mengajar ini nanti di samping sebahagian di sini, nah kita taruh di daerah-daerah luar, dan kita kan mengembangkan sayap pesantren ini, gitu kan. Nah, kita simpen mereka, kita nikahkan, simpen di sana untuk bikin pesantren-pesantren cabang. Dan kita fasilitasi, gitu kan, kita yang sediakan tanahnya, sediakan bangun pesantrennya, sehingga mereka itu jelas kalau setelah mereka lulus dari sini, mereka punya PR menyebarkan Islam, gitu kan, di daerahnya sendiri. Daerah ada yang di daerahnya sendiri, ada yang kita cari target daerah-daerah yang masih terpencil, masih kurang. Kalau ada kiainya, kalau ada ustadznya, sudah umum itu, sudah umum itu ya. Sudah. Nah sekarang banyak daerah-daerah yang memang harus kita bela. Alhamdulillah, subhanallah. Dan kita akan sebarkan di seluruh provinsi. Ini murid-murid kita ini sebarkan di seluruh provinsi, dan bahkan kita akan bikin beasiswa juga. Kita ngambil dari semua provinsi, kan, laki dan perempuan, yang nanti dikembalikan lagi setelah jadi ke provinsinya masing-masing. Jadi sudah siap Pondok Islam Internasionalnya menampung semua provinsi calon-calon ustadz dan ustazah ya. Alhamdulillah, siap. Dari pengalaman yang sudah berjalan beberapa tahun nih Abu Ya nih, kan ini banyak santri-santri yang kesini dari berbagai daerah, mengatasi karakter-karakter mereka nih bagaimana nih, karena keunikan pas datang ke sini ada yang kaget, ada yang pengen pulang, ada yang gimana nih Abu Ya nih. Jadi semuanya